video question kali ini materinya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan kepada bawahan, materi kedua ada teamwork dalam bekerja, dan materi ketiga ada penulisan laporan. Materi pertama, pengertiannya dulu ya. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah usaha sistematik yang disengajakan yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap, dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Sedangkan pelatihan merupakan suatu kegiatan dalam maksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para pegawai sesuai dengan keinginan dari suatu lembaga atau organisasi. Perbedaan pelatihan dan pengembangan itu apa sih? Nah, yang pertama, pengembangan memenuhi kebutuhan jangka panjang dan bersifat konseptual atau manajerial. 2. Metode yang digunakan dalam pengembangan. 3. Pengiriman karyawan untuk mengikuti kegiatan seminar dan lokakarya atau workshop, rotasi jabatan, pemberian beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal, dan lain-lain. Ada 3 metode yang digunakan dalam pelatihan. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja, 2 pelatihan dalam kelas, dan 3 pelatihan vestibul atau balai. Kenapa sih penting diadakan latihan? Yang pertama karena ada karyawan baru dipindah, kebutuhan meningkatkan produktivitas kerja, adanya perubahan yang cepat, perlunya pembelajaran berkesinambungan, pengaruh persaingan, kebutuhan pimpinan, kemampuan atau potensi karyawan kurang dipergunakan, dan yang terakhir sebagai persiapan di masa mendatang. Berikutnya adalah teamwork dalam bekerja. Yang pertama-tama adalah kelompok. Kelompok sendiri memiliki arti yaitu kumpulan orang yang dipersatukan untuk membagi dan menggunakan keterampilan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pembentukan kelompok adalah sebuah proses formal untuk membantu para anggotanya dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih produktif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok yang efektif. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam hal tujuan, yang kedua adalah dalam hal peran, dan yang ketiga adalah dalam hal prosedur, serta yang keempat adalah dalam hal hubungan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dalam hal tujuan. Di dalam hal tujuan, anggota kelompok harus bekerja secara kooperatif dan kolaboratif. Yang kedua adalah tujuan. Kesepakatan itu harus mencerminkan kebutuhan individu dan nilai-nilai anggota. Dan yang ketiga adalah perlu dicatat harus mempunyai rencana yang jelas guna untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua adalah dalam hal peran. Yang pertama, kita saling membantu jika ada kesulitan. Dan yang kedua, peran dan tanggung jawab anggota harus disampaikan secara jelas dan ditentukan secara jelas. Dan yang ketiga adalah dalam hal prosedur. Yang pertama adalah komunikasi harus berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah kita harus berpartisipasi secara aktif. Dan yang keempat adalah dalam hal hubungan. Yang pertama, pemimpin, supervisor, dan kelompok harus menunjukkan loyalitas dan pengertiannya. Yang kedua, pemimpin harus bisa mengarahkan, mengatur anggota-anggota kelompoknya dengan menggunakan bantuan, kepercayaan, dan kerjasama tanpa paksaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi ke-14 yaitu laporan. Laporan itu merupakan informasi resmi yang bersifat formal dan untuk dikomunikasikan secara tertulis
atau lisan dengan sasaran dan tujuan tertentu. Nah, tujuan dari laporan itu ada kewajibannya untuk memenuhi tugas akhir atau proyek dan juga menyampaikan informasi mengenai kejadian-kejadian yang perlu diketahui oleh penerima laporan tersebut, dan juga memberikan laporan mengenai hasil temuan yang terjadi untuk memberikan saran penyelesaian atau tanggapan dan sebuah penghargaan. Ada juga sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pimpinan, mempengaruhi pimpinan untuk kepentingan tertentu. Nah, komponen laporan yang baik ini ada bahan laporan, pembuat laporan, pembaca atau penerima laporan, struktur atau bentuk, dan maksud dan tujuan laporan. Nah, di samping itu juga ada kriteria laporan yang baik. Kriteria laporan yang baik itu adalah komunikatif, persuasif, tidak meragukan, dan berpusat pada tindakan laporan tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah tahapan pembuatan laporan. Tahapan pembuatan laporan pertama adalah persiapan, yang kedua penulisan, yang ketiga struktur atau format penulisan harus memenuhi sistematika. Apa aja itu? Yang pertama, halaman judul, yang kedua daftar isi, kemudian ringkasan, pendahuluan, temuan atau isi pokok, kesimpulan, serta saran atau rekomendasi. Yang kedelapan adalah lampiran, kesembilan referensi atau kepustakaan, dan yang terakhir indeks jika diperlukan. Untuk tahapan selanjutnya adalah bahasa. Gunakan bahasa formal atau sederhana dan mudah dimengerti serta jelas. Yang kemudian kata-kata yang benar, tepat, ringkas, dan menggunakan paragraf yang tepat. Yang terakhir penyajian laporan. Pada tahap ini ada hal yang benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama, margin, spasi, dan judul harus jelas dan menonjol. Kemudian judul subjudul dan judul paragraf harus dibedakan dengan jelas. Dan yang ketiga, nomor. Gunakan penomoran atau sistem penomoran sesuai aturan yang umum digunakan. Kemudian penyelesaian dan penyampaian. Dalam penyelesaian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari kesalahan ketik atau type yang biasa atau sering kita alami saat melakukan pengetikan apapun. Yang kedua, besar huruf harus disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu 12. Yang ketiga, gunakan jenis huruf yang biasa dipakai. Dan yang keempat, hal yang paling terpenting adalah lakukan revisi, serta yang kelima atau yang terakhir, pengecekan akhir. Kemudian pada saat penyampaian ini yang mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, penerimaan laporan, dan yang kedua, waktu atau saat penyampaian.